Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Jeni, berasal dari kelas 8 nomor absen 3. Di sini saya akan menceritakan seputar dari cerita pendek atau yang disingkat dengan cerpen, meliputi pengertian, tujuan, unsur kebahasaan, struktur dari cerpen, unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik, serta contoh dari cerpen. Jadi, apa sih definisi dari cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk cerita fiksi yang pendek dan hanya menceritakan satu peristiwa utama dalam kehidupan tokohnya. Kemudian, tujuan cerpen yaitu satu, untuk menghibur pembacanya. Dapat bersifat menghibur pembaca karena cerpen adalah cerita fiksi. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan atau amanat yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, untuk menggambarkan kehidupan manusia dan masalah yang sedang dialaminya. Yang keempat, untuk mengajak pembaca merasakan emosi tokoh. Kemudian ada ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, ceritanya pendek dan padat, tidak bertele-tele dan langsung ke inti cerita. Yang kedua, tokohnya terbatas, biasanya hanya 1-3 tokoh. Yang ketiga, satu konflik utama, tidak banyak masalah yang bercabang. Yang keempat, alur yang sederhana, mudah dipahami dan tidak rumit. Yang kelima, memberi kesan mendalam, meskipun singkat, ceritanya tetap bermakna. Kemudian, cerpen juga memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat daripada novel, memiliki isi cerita yang dominan menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Pemilihan kata yang sederhana, bersifat fiksi atau fiktif, menceritakan satu kejadian menggunakan alur cerita tunggal dan lurus, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membaca, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Kemudian untuk struktur cerita pendek, yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pengenalan meliputi tokoh, latar, tempat, dan waktu, situasi awal, dan biasanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah komplikasi, tepat munculnya masalah. Yang ketiga klimaks, bagian puncak konflik, dan masalah paling berat yang dialami tokoh. Yang keempat, resolusi atau bagian dari penyelesaian masalah. Kemudian untuk unsur intrinsik atau unsur di dalam cerita pendek, yang pertama ada tema, meliputi gagasan utama cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat dari tokoh. Yang ketiga, alur atau plot. Diceritakan ada 3 alur, yaitu alur maju, cerita berjalan ke depan. Alur mundur, menceritakan masa lalu, serta adanya alur campuran. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempat, suasana, dan waktu. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam adalah amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Kemudian untuk unsur ekstrinsik atau unsur luar cerpen bisa meliputi latar belakang penulis, kondisi sosial masyarakat, nilai budaya, dan situasi dari zaman. Kemudian untuk kaidah kebahasaan dari cerpen, yang pertama menggunakan kata kerja tindakan, contohnya berlari, menangis, atau membuka. Yang kedua, adanya dialog percakapan. Yang ketiga, menggunakan kata sifat seperti sedih, marah, atau bahagia. Kemudian menggunakan majas atau bahasa kiasan dan bahasa bersifat ekspresif dan imajinatif. Adapun kaidah kebahasaan dari cerpen yang tidak tertulis di dalam PowerPoint. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat,
banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat. Kemudian untuk jenis-jenis cerpen, ada yang pertama, cerpen kehidupan. Yang kedua, cerpen tentang cinta. Yang ketiga, cerpen tentang religi. Yang keempat, cerpen tentang humor. Dan yang kelima, cerpen tentang misteri. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat atau yang berhubungan dengan budaya Melayu. Yang kedua, nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Yang ketiga, nilai agama atau nilai religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Yang kelima, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang keenam, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Now it's all gonna be good. So like you know you should.